para ulama ada yang mensyaratkan taubat itu agar dapat menjadi sempurna adalah meninggalkan lingkungan yang membuat kita mengulangi kemaksiatan. Dalilnya adalah pembunuh 100 jiwa. 99 sudah dia bunuh, dia ingin bertaubat, tanya kepada seorang ahli ibadah yang ternyata tak berilmu, dangkal ilmunya. Sehingga ahli ibadah ini bilang, mana bisa kamu sudah 99 kali membunuh, kemudian kamu enak aja jadi baik. Nggak bisa. Jengkel mendengar jawaban tersebut, dibunuh sekalian sudah genap 100. Gelisah lagi, ini orang diberikan kebaikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karenanya dia gelisah. Karena gelisah, kemudian dia berusaha lagi. Saya kemana lagi nih? Saya pengen taubat. Dan ditunjukkan kepada seorang ahli ilmu. Dia pelaku ibadah tapi juga ahli ilmu. Ketika datang kepadanya, kamu bisa bertaubat. Siapa yang menutup pintu taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamu bisa bertaubat. Tapi syaratnya tinggalkan daerah tempat kamu tinggal sekarang ini. Di situ banyak penyamun. Di situ banyak pelaku dosa. Tinggalkan tempat tersebut, beralih kepada lingkungan yang salih. Diiyakan langsung. Berarti saya masih punya kesempatan taubat. Begitu melakukan perjalanan menuju kampung halaman yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia menjadi contoh bagi yang lain. Wafat di situ. Wafat di situ. Belum ada kebaikan kecuali langkah-langkahnya menuju tempat salih. Dia ingin bertaubat, sudah bertaubat, tidak ada kebaikan yang dilakukan setelah taubatnya kecuali langkahnya menuju kampung baru. Khilaf di antara para ulama, apakah hamba ini, yang si pelaku taubat ini, benar-benar berada di tengah-tengah antara lingkungan buruk sebelumnya dengan lingkungan baik yang ditujunya, ataukah masih lebih dekat kepada lingkungan buruk sebelumnya? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat. Yang satu malaikat rahmah, yang satu malaikat azab. Malaikat rahmat memperebutkan dirinya. Ini orang sudah baik, sudah taubat. Dia sudah mau baik, bahkan dia sudah melangkahkan kaki menuju lingkungan yang baik. Dia akan bersamaku. Ruhnya akan dibawa olehku bersama malaikat pembawa rahmat yang lain. Kata malaikat azab, enggak. Belum ada kebaikan. Lagi pula dia masih lebih dekat kepada kampung buruknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus malaikat lain. Sehingga Allah dekatkan jarak jenazahnya itu dengan izinnya. Didekatkan kepada kampung yang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya dan memberikan taubat kepadanya. Syarat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang hamba itu sudah sampai kepada batasan mujrim, jahat, hatinya itu kacau, maka kalau dia meninggalkan keburukan, justru menuju kebaikan, dia sempit. Makanya dalam kondisi seperti itu, penting kiranya kita berada bersama sahabat yang saleh. Biasanya nih, mohon maaf nih, biasanya orang yang baru-baru hijrah, itu tantangannya itu banyak. Dikucilkan keluarga, dikucilkan kerabat, dikucilkan sahabat dan lain sebagainya. Kamu kok aneh sih sekarang, kenapa kamu? Biasanya kita jogging-jogging pakai pakaian biasa kayak gini, sekarang kamu pengennya pakai kerudung-kerudung besar, duduknya di majelis ilmu. Ayo kita hangout, kita nongkrong sini, nongkrong situ, ayo jalan sana, jalan sini, selfie sana, selfie sini, kumpulkan duit, jalan-jalan sana, jalan-jalan sini. Nggak usah sama para suami, udah kita jalan sendiri saja. Kamu kok sekarang beda, kamu ikut aliran apa ini? Kamu kena sihir jangan-jangan dan lain sebagainya. Dia sabar, karena saat proses bertaubat, proses ingin berhijrah, biasanya begitu memang. Dan ingat, syaitan itu enggak kemudian, ya udah hijrah, udah deh. Enggak. Syaitan itu malah kenceng. Yang tadinya mungkin volumenya sekian, level godaannya sekian, dia tambahkan volumenya, dia tambahkan levelnya, dia tambahkan lagi dimensi godaannya, dan seterusnya. Kalau bandingannya antara seorang pelaku ibadah dengan pelaku maksiat,
syaitan akan tinggalkan pelaku maksiat. Sudah, ini udah maksiat, dah kelar. Yang ini nih, ibadah terus nih, ini harus jadi teman saya di neraka sa'ir. Digoda. Kalau bandingannya itu. Tapi kalau perbandingannya antara pelaku maksiat satu dengan pelaku maksiat yang kedua, maka dilihat mana di antara keduanya yang lebih parah. Yang lebih parah adalah yang kedua, digodalah yang pertama untuk bisa menjadi parah seperti dua. Ya begitu terus. Karena syaitan memang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika diusir dari surga, aku akan gelincirkan anak cucu Adam. Ya Allah, kau akan dapatkan kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Mereka semua akan kufur dengan maksiat. Dalam kondisi ketika kita berhijrah menghadapi kondisi-kondisi sulit seperti ini, dibutuhkan lingkungan yang saleh. Sahabat yang saleh. Makanya untuk meninggalkan maksiat itu, tinggalkan teman-teman atau media-media yang akan mengembalikan kita terseret pada maksiat sebelumnya. Coba diingat-ingat, kalau saya itu bermaksiat kira-kira kenapa nih? Oh karena saya sendirian. Ya jangan sendirian. Saya itu maksiatnya dengan gadget, jauh-jauh dari gadget, secukupnya saja. Kalau perlu di waktu. Kalau saya maksiat itu ketika saya bincang sama perempuan misalnya, sama wanita yang bukan mahram saya, jangan bincang. Atau ibu-ibu misalnya, aduh saya tuh kalau sama suami saya kurang nyaman saat ngobrol saat. Kalau sama fulan itu Masya Allah udah ganteng, orangnya santun, begini gitu. Jangan. Tinggalkan kemaksiatan. Media yang akan menjatuhkan kita kepada kemaksiatan jauhi. Jauhi, tinggalkan. Tinggalkan. Orang atau media yang akan menjadikan kita mengulang lagi kemaksiatan, mengulang lagi dosa, tinggalkan. Sebisa mungkin berperang di situ dengan hawa nafsu kita sendiri. Berperang.